Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di Layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Videonya seorang ibu rumah tangga yang selalu berulang pekerjaannya itu aja ya teman-teman. Tapi teman-teman di rumah jangan bosan-bosan ya nontonin video aku sampai selesai. Ini aktivitasku di pagi hari. Aku tadi ngungkap ayamnya teman-teman. Aku ngungkap ayamnya itu pakai bumbu racik marinasi aja teman-teman. Nah disitu tadi aku nyambil juga buat cuciin piring ya. Cuciin piring bukan nyuciin gelas gitu. Karena tadi malam anak-anak mau tidur minum lagi teman-teman. Nah ini ayamnya aku tuh ngungkapnya itu airnya sedikit ya teman-teman, jadi nanti agar matangnya itu bumbunya itu betul-betul meresap. Makanya di sini aku tutup untuk ngungkapin ayamnya. Kenapa aku pakai airnya sedikit? Karena kan ayam itu nanti juga bakalan mengeluarkan airnya sendiri. Di sini lanjut aku mau ngambil cabe karena di sini aku mau bikin balado ayam. Nah di balado ayam ini untuk cabenya nanti aku tambahin tomat ya teman-teman, biar nanti ada rasa manis-manis atau rasa asam-asam dari si tomat. Menurutku kalau balado ayam itu untuk cabenya dikasihin tomat rasanya itu lebih enak loh. Di sini aku juga mau ngambil tahu karena nanti tahunya itu bakal aku ungkap menggunakan bumbu ungkapan ayam tadi. Nah ini aku keluarin dulu untuk si tahu dan percabeannya. Kalau teman-teman di rumah bikin balado ayam, apakah suka juga untuk cabenya itu ditambahkan tomat atau mungkin ada resep lain dari cabenya? Boleh dong bagi di komen komentar biar nanti aku bikin resep teman-teman juga. Mana tahu nanti rasanya itu beda dengan resep yang aku bikin ini. Nah ini cabenya aku keluarin dulu ya, ini aku pindahkan aja ke dalam wadah ini. Ini cabenya seperti biasa mau aku ulek tangan ya teman-teman. Cabenya ini ada sebanyak 250 gram atau seperempat gitu nanti yang bakalan aku ulek. Ini cabenya harus banyak gitu ya teman-teman, karena si abang raja itu paling suka banget dengan namanya balado, jadi nanti dia tuh kalau makan cabenya itu bakalan merah di dalam piringnya. Nah ini untuk tahunya sebelum aku ungkap yang tadi, ini aku pakai yang lama dulu. Ini aku pakai tahu putih aja dulu sisaan dari kemarin. Nah nanti untuk tahu yang aku ungkap itu kemarin aku beli satu kantong tahu juga di warung, jadi mau aku ungkap aja pakai bumbu ayam ini untuk menyimpannya nanti di dalam kulkas agar ada rasa-rasa ungkapan ayam di tahunya. Nah ini ayamnya udah matang, lanjut aja di sini aku tiriskan untuk si ayamnya, baru aku masukkan untuk si tahunya ya teman-teman. Nah ini kemarin aku beli tahunya itu di warung 5.000, jadi biar tahan lama dan rasanya itu ada bumbu-bumbunya juga, makanya di sini aku ungkap aja pakai air rebusan ayam tadi. Ini tadi airnya udah menyusut ya teman-teman, lalu aku tambahkan lagi sedikit air biar tahunya itu lebih terendam ya. Nah lanjut di sini, ini aku tadi ngambil wajan dulu keluar, lalu ini aku mau langsung aja tuangkan minyak. Nah ini minyaknya bersih ya teman-teman, minyak bekas aku gorengin bakwan kemarin, jadi minyaknya itu ada sedikit sisaan. Nah nanti aku tambahkan dengan minyak yang baru juga. Lanjut ini untuk tahunya udah mendidih, aku matikan dulu untuk apinya, nanti baru aku salin kalau udah dingin ya teman-teman. Nah ini aku goreng dulu untuk tahunya.
Ini tadi minyaknya aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Sambil aku nunggu masakan aku matang semua. Sambil di sini seperti biasa, kalau untuk cabenya aku lebih suka buat diulek gini ya teman-teman. Menurutku rasanya itu lebih enak. Nah, kalau teman-teman di rumah masak balado ayam ini, teman-teman tim yang diulek atau yang tim di blender, boleh dong komen di kolom komentar. Kalau aku tim yang diulek aja ya teman-teman, karena anak-anak atau orang rumah itu lebih suka kalau aku masak itu untuk cabenya aku ulek seperti ini. Tapi terkadang kalau aku misalnya buru-buru atau aku tuh memang lagi mager, kadang-kadang aku tetap menggunakan blender ya teman-teman. Misalnya kalau aku mau masak gulai pas aku lagi mau buru-buru, pas lagi aku mager, untuk perbumbuannya itu tetap aku pakai blender. Nah, kalau untuk cabai balado ini gimana pun terburu-burunya aku pengen cepat-cepatnya, aku pasti aku ulek tangan seperti ini teman-teman, karena menurutku tuh rasanya itu lebih enak dan pas kita menggoreng tuh aromanya itu lebih wangi. Nah, itu sih tergantung teman-teman di rumah ya. Kalau aku memang orangnya itu masih suka ala-ala tradisional seperti ini ya teman-teman. Maklum mungkin lidahnya ini masih lidah orang kampung gitu ya teman-teman. Nah, ini ayamnya tadi udah aku balik ya teman-teman. Ini untuk menggorengnya aku nggak lama-lama, karena tadi kan udah aku ungkap dulu. Takutnya kalau lama-lama nanti rasanya ayamnya ini bakalan keras dan alot ya teman-teman. Jadi menggorengnya itu sedikit aja. Kalau udah kuning seperti ini, lanjut aja kita angkat ya. Kalau mamaku bilang menggorengnya itu selayang aja ya teman-teman. Teman-teman paham nggak dengan bahasa aku yang selayang? Kalau nggak tahu dengan yang selayang ya cukup sebentar aja gitu. Nah, ini aku goreng lagi. Ini aku ayamnya itu aku masak yang bagian tulang-tulang aja teman-teman. Bagian dadanya kemarin itu udah aku gulai gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalau untuk bikin balado ayam ini, anak-anak atau pas kurang suka ya dengan yang di bagian dada. Mungkin bagian dada itu alot ya teman-teman. Makanya di sini aku kalau mau masak balado ayam aku pasti ambil yang bagian tulang-tulangnya aja. Nah, ini sambil aku berberes di bagian wastafel, sambil aku cuci-cuci batu ulekan cabai aku tadi ya teman-teman. Nah, di sini kalau nggak disambil untuk pekerjaannya nanti nggak akan kelar-kelar ya teman-teman. Ini batu ulekan cabai aku ini berat loh teman-teman, tapi ya udah biasa ya aku ngangkat-ngangkatnya. Nah, ini aku pindahkan aja ke bagian bawah. Untuk tahunya ini aku salin ke food container ini ya teman-teman. Nanti mau aku simpan dulu ke dalam kulkas, tapi nanti aku tunggu dingin dulu baru mau aku masukkan ke dalam kulkas. Karena kan kalau makanan panas-panas seperti ini nggak boleh ya teman-teman kita masukkan ke dalam kulkas, nanti dia bakal merusak kulkas kita. Nah, ini tahunya itu tadi sebagian juga udah aku pakai pas buat campuran balado ayam ini teman-teman. Jadi sisanya aja ini yang aku ungkep pakai bumbu ungkepan ayam. Nah, nanti untuk airnya nanti aku tambah aja dengan air panas biasa ya teman-teman. Nah, lanjut, ini ayamnya juga udah matang. Ini ayamnya aku angkat terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti untuk gorengin cabai ayamnya aku tetap pakai minyak bekas gorengan ayam tadi ya teman-teman, karena minyaknya itu nggak terlalu hitam, dan kalau menurutku kalau aku ganti untuk minyaknya nanti untuk rasanya itu bakalan kurang gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku goreng aja untuk cabenya. Nah, di sini cabenya itu digoreng dengan api sedang ya teman-teman, jangan besar dan juga jangan kecil. Nanti kalau udah bau langunya hilang baru kita kecilkan untuk apinya, dan nanti rasanya itu untuk cabenya nggak terlalu pedas sekali ya teman-teman.
Nah itu salah satu tip kalau kita masak balado ya teman-teman. Jadi apinya itu kecil aja. Jadi matangnya itu nanti nggak keburu-buru. Kalau kata mama aku sih diunyai-unyai ya teman-teman. Nah ini aku mau bikin sayur toge aja. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih yang aku tumis, lalu aku masukkan untuk si toge, aku tambahkan air karena orang di rumah kalau untuk sayur lebih suka yang berair gini ya teman-teman, mungkin lebih segar. Dan aku tambahkan daun bawang dan tomat. Nah itu daun bawangnya beku ya teman-teman, yang aku simpan di dalam freezer. Dan jangan lupa bumbu-bumbu kehidupannya aku tambahkan garam dan juga sejumput kaldu jamur. Sambil aku beraktivitas di dapur, sambil aku nyapa-nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku hari ini lagi masak apa ya? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Nah, teman-teman yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi beraktivitas kah? Lagi rebahan kah? Atau lagi masak-masak sama seperti aku? Kalau gitu aku temani ya aktivitasnya teman-teman di rumah sambil aku memasak di dapurku sendiri. Alhamdulillah balado ikannya udah matang, langsung aja di sini aku salin ke dalam wadahnya ya. Sambil aku nungguin sayurku juga matang. Nah ini balado ayam dicampur dengan tahu ya teman-teman. Nah ini aku sengaja campur dengan tahu. Kadang-kadang Pak suami itu ada mood-moodnya kalau makan ayam ya teman-teman. Tapi kalau ada tulang-tulang seperti ini Pak suami suka ya teman-teman. Maka di sini aku tambahkan tahu. Misalnya Pak suami nggak mood makan ayam, Pak suami bisa makanin tahunya ya teman-teman. Nah alhamdulillah menuku pagi ini udah matang. Ada balado ayam dicampur tahu dan juga ada sayur toge. Lanjut di sini aku mau unboxing paket ya teman-teman. Ini adalah paket kiriman dari neneknya anak-anak. Tadi pas baru sampai sekitaran jam setengah 7 diantar travel ke rumah ya teman-teman. Karena anak-anak itu kemarin nelponin neneknya minta dikirimin kue ya teman-teman. Nah ini kuenya itu dicampur sama neneknya. Ada kata kami namanya roti kering ya teman-teman. Memang roti yang satu ini nggak ada dijual di sini ya teman-teman. Ini adalah roti orang kampung, roti kesukaan anak-anakku dan keluargaku. Nah ini rotinya ini nanti kita makan dengan teh hangat atau dengan kopi, rasanya itu lebih enak ya teman-teman. Nah ini dikiriman sama neneknya anak-anak itu lumayan banyak. Kemarin sih cuma minta dibawakan aja dengan omnya kalau omnya kembali ke sini. Jadi kata neneknya kalau dikirimkan sama omnya paling dapatnya cuma 1 bungkus karena kan omnya itu pulang bawa motor sendiri. Nah jadi neneknya putuskan buat kirim lewatin travel aja. Dan itu juga dikirimin kerupuk ya teman-teman sama neneknya anak-anak. Betul kata orang ya teman-teman, kasih sayangnya seorang nenek itu kalau udah mempunyai cucu melebihi kasih sayang kepada anaknya sendiri. Nah kalau neneknya itu memang seperti itu ya teman-teman, apalagi kalau saat liburan seperti ini dia sangat berharap cucu-cucunya pulang. Cuma ini karena kondisi akses jalan ke kampungku itu sangat ekstrim, jadi neneknya anak-anak melarang ya teman-teman kami buat liburan ke kampung. Nah untuk liburan kali ini aku nggak pulang ya, aku tetap stay di rumah aja. Nah teman-teman di rumah gimana nih, apakah yang udah libur sekolah anak-anaknya, udah pergi liburan atau udah pergi mudik juga? Kalau aku sih untuk tahun ini di sini aja teman-teman, karena memang kondisinya nggak memungkinkan buat kami pulang ke kampung. Nah walaupun anak-anak suntuk di rumah gitu ya teman-teman, tapi gimana lagi ya kalau udah dilarang sama neneknya anak-anak, aku nggak berani ya teman-teman buat pulang, karena kadang-kadang omongan orang tua itu ada benarnya ya kan teman-teman. Ini aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support video aku selama ini dengan cara komen, like dan subscribe video aku ini ya, dan yang udah bagikan juga
video aku ke tab komunitasnya. Tanpa teman-teman semua, mungkin akun aku ini nggak akan berkembang ya teman-teman, dan aku mungkin nggak akan sampai di titik saat ini ya. Aku akan selalu berkarya buat teman-teman di rumah dan akan selalu memperbaiki video-video aku. Dan semoga aja video aku bisa memberi sedikit manfaat ya buat teman-teman semua. Nah, jangan lupa ya teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru, teman-teman mendapati notifikasi dari aku. Nah, tadi aku udah berberes-beres di bagian dapur ya teman-teman. Ini aku juga ngepel, karena kalau udah masak yang namanya balado-balado itu pasti banyak percikan minyak-minyaknya teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya aku. Assalamualaikum, see you.